Nak, kamu baik-baik aja kan? Bu. Kenapa sih harus pinjam? Ini semua buat ngumpulin uang mahar buat kamu, buat nikahin calon istri kamu. Urusan aku sama Kifei jangan kamu campuri. Fei Fei kecilku. Ha ha ha. Nona, si Meng itu dateng lagi. Belum puas main, bikin kesel aja. Lagi-lagi si tunangan lemah kamu. Siapa lagi kalau bukan dia? Kifei, mau nikah sama aku nggak? Jangan main-main. Kamu pikir bisa bikin aku senang sama barang murahan? Lagi mimpi apa sih di sini? Ini bukan cincin biasa. Ini pusaka turun-temurun dari bapakku, katanya Barasakti zaman dulu. Jangan banyak omong. Kalau bukan karena perjanjian bapak kita dari kecil, kamu pikir kamu bakal ada di sini? Kifei, kamu keterlaluan. Meng Xiao udah lama mencintaimu, udah banyak berkorban buat kamu. Apa itu masih kurang? Kenapa kamu masih membelanya? Kamu sahabatku. Kamu apa sih? Dengarkan baik-baik. Udah berapa kali aku bilang, cepat-cepat tanda tangan kontraknya. Jangan main-main, aku udah banyak ketemu penipu. Kayak kamu yang gak punya malu, baru pertama kali aku ketemu. Kayak kamu yang susah diajak ngomong. Aku juga baru pertama kali ketemu. Siapa suruh kamu jadi ahli waris dunia sihir? Percaya sama kamu, aku jadi bodoh. Jangan sok-sokan di sini. Cepat antar aku pulang. Anak muda jangan terlalu keras kepala. Kamu pasti akan kembali. Uang mahar aku yang bayar. Kamu gila? Ngasih uang cuma-cuma buat dia? Yuling, aku nggak bisa terima uang kamu. Meng Xiao, kita udah besar bareng. Aku nggak mau bikin kamu sedih. Wah, benar-benar sepasang kekasih yang penuh drama. Kalau kamu beneran suka, aku kasih dia ke kamu gimana? Kamu bercanda apa? Kamu itu Meng Xiao. Beneran tampan. Siapa kamu, kenapa kamu di sini? Dia kamu tidak tahu. Dia adalah putra tertua grup Shen. Shen Qinglang. Fei Fei, kamu berdua. Masih perlu ditanya. Dia sudah lama milikku. Hahaha, kamu tidak tahu malu. Kamu benar-benar sampah. Berhenti. Meng Xiao baik-baik saja. Ha ha ha. Meng Xiao berpikirlah terbuka. Anak muda. Suka bertindak semaunya bukan? Katak ingin makan angsa. Aku Meng Xiao bersumpah. Penghinaan hari ini akan kubalas 10 kali lipat. Cincin iblis keluar. Tuan Mengxian, apa perintahnya? Bukannya kamu ingin aku menandatangani kontrak bodoh itu? Bawa sini. Perlu dijelaskan. Setelah menandatangani kontrak ini, isi kontrak ini harus kamu perhatikan baik-baik. Aku ingin uang yang tidak akan habis seumur hidup. Keinginan mulai berlaku. Salam hormat Tuan Kecil. Salam hormat Tuan Kecil. Tuan Kecil, Anda salah orang. Tidak salah mereka menyembahmu. Setelah mencari bertahun-tahun, akhirnya kami menemukanmu. Apa katamu rumah sakit salah? Kalau begitu aku benar-benar jadi orang kaya. Saat ini semua sumber daya di Kota Long bisa Anda gunakan. Atas nama Anda, aset yang dimiliki sekarang telah mencapai. Tidak perlu repot kalau benar. Kamu beri aku 1 miliar dulu. Tunai atau transfer? Tunai. Menjadi. Satu miliar tunai, silakan Tuan Kecil hitung.
Lebih baik transfer saja. Oh Menjerti. Transfer 1 miliar masuk. Tuan kecil, sekarang Anda percayakan. Aku percaya atau tidak. Kamu bisa jatuh cinta pada sampah seperti Meng Xiao. Mama, Pernikahanmu dengan putra keluarga Ming Aku sudah tidak akan membiarkan ada gosip yang muncul. Cepat kembalikan uangku. Yuling. Aku datang untuk membayar utang. Kenapa? orang tuaku menyuruhku menikahi si bodoh dari keluarga Ming. Kak Meng Xiao, kita tidak bisa bertemu lagi setelah ini. Tapi hatiku akan selalu ada untukmu. Aku mencintaimu. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengannya. Anak durhaka, berhenti. Anak kecil berani menculik putriku. Ayah, Halusinasi. Aku tidak menyukaimu. Kamu malah menikahkan Yuling dengan si bodoh. Aku belum pernah melihat ayah yang begitu gila seperti kamu. Kurang ajar. Ayah Meng Xiao. Tolong jangan pukul lagi. Kamu tidur sebentar. Jaga baik-baik putrimu. Hari ini, kamu harus membunuhku. Atau biarkan aku membawa putrimu pergi. Hari ini aku akan membunuhmu. Kamu dan aku perlu bicara. Kedepannya, bisakah kamu memberitahu lebih awal? Kekuatannya terlalu besar. Aku tidak bisa menahannya. Baiklah, aku terbuka, aku tidak berpura-pura lagi. Aku adalah orang kaya. Kapanpun aku mau, aku bisa kehilangan miliaran. Karena aku adalah miliarder. Wallen. Kamu Bangan. Tuan kecil benar-benar ahli dalam urusan cinta. Merayu wanita sampai ke rumah orang. Untungnya Buddha wajah Jake bermurah hati. Kalau tidak, tamparanmu mungkin akan berakhir buruk. Kamu tahu apa? Kak Meng Xiao, aku di Hotel Mingyue. Mereka akan menikahkanku dengan si bodoh. Cepat selamatkan aku. Jing Wanjia, tolong aku, sangat mendesak. Silakan perintahkan aku. Mercua. Lihat, mereka benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Pasangan yang diciptakan di bumi. Bos Yang, kamu janji padaku pesanan miliaran. Asalkan pernikahannya selesai. Tentang pesanan miliaran itu. Tidak masalah. Upacara pernikahan pesta. Warna bunga. Bunga mekar musim semi. Tamu yang terhormat. Kami pengantin pria. Kepribadian. Dan itu memancarkan temperamen yang unik. Selanjutnya, aku akan bertanya pada petugas pengantin kami. Apakah Anda ingin menikahi Anda? Pengantin pria yang baik mengatakan dia bersedia. Aku akan bertanya pada pengantin kami, bersedia menikah dengan Anda. Apakah pengantin pria yang tampan adalah istrinya? Saya tidak setuju. Meng Xiao, kok sampah ini datang? Jangan buang air kecil. Apa itu? Itu saja. Paman, 10 miliar pesanan Anda. Aku mengambilnya. Syaratnya, Yuling tidak bisa menikah dengan orang bodoh ini. Apakah mulutnya begitu bau? Apa yang kau hitung? Beraninya kau mengganggu aku. Berani berbicara dengan tuan kecil saya. Tuan kecil, tuan kecil. Dia adalah satu-satunya pewaris grup Jiang. Meng Xiao. Meng Xiao. Satu-satunya pewaris grup Jiang. Hahaha. Harus mengatakan, kelompok aktor Anda mencari cukup profesional. Ini sangat realistis. Butuh banyak uang. Lihat baju ini baru saja dibeli. Meng Xiao. Untuk mengaduk pernikahan Yulin Kuning, kau benar-benar mau darah.
Meng Xiao, kau benar-benar tak tahu malu. Kau datang ke Yulin. Kau tidak melihat tempat. Jangan terburu-buru untuk kembali dan mencari dia untuk menyelesaikan akun. Ashley. Kemana harus pergi? Biarkan saja atau Anda. Hei, perhatikan cara berbicara. Itu adalah ayah Yulin. Jangan menyakitinya. Melukai saya adalah penguasa tingkat 8 seni bela diri. Para tamu di konferensi seni bela diri Long Hushan. Itu adalah status yang setara dengan Zhang Tianxi di dunia persilatan. Masih mau melukaiku dengan kemampuanmu. Baru level 8 Master? Biasa saja. Penatua Feng Dong dari Sekte Xuanming. Taoist Xinghua dari Sekte Kenghe. Petapa Fujian dari aliran Gunung Salju. Menghormat kepada tuan rumah Jin. Lagi apa sih? Saya sudah master level 8. Bisakah menghargai perasaan saya? Saya ingin melihat kemampuan kalian. Adu. Tuan rumah Jin sudah bilang jangan melukainya. Bawahan tahu salah. Tadi kamu bilang apa? Guru, iya. Kamu hila. Meng Xiao jalan lihat jalan dong. Aduh lengan saya. Meng Xiao jangan nakal. Saya tidak akan membiarkan kamu menikahi orang bodoh ini. Ini pilihan saya sendiri. Ini bukan pilihanmu. Pilihanmu hanya saya. Ikut saya. Ayah. Mundur. Meng Xiao kamu memang hebat. Tapi saya ingin bilang. Mau bilang apa? Mau menikahi putri saya. Mimpi kali kamu. Wah Meng Xiao. Kamu akhirnya sadar? Kamu sudah 3 hari 3 malam. Bagaimana dengan Yu Mianfo? Sudah ditahan? Jangan khawatir Tuan Muda. Saya pasti akan membuatnya mati mengenaskan. Cepat. Tuan Muda jangan buru-buru. Dia sudah disiksa habis-habisan. Bukan itu maksud saya. Cepat lepaskan dia. Ayah kamu baik-baik saja. Mereka memukuli saya sampai mati. Paman kamu baik-baik saja. Maaf Kak Meng Xiao. Saya yang salah. Seharusnya tidak. Yuling kamu, jangan pergi. Kak Meng Xiao, saya tahu kamu sudah berbeda sekarang. Tapi saya masih suka kamu yang polos dulu. Kamu sekarang terasa sangat asing. Bukan seperti itu, aku tetap aku yang dulu. Aku selalu Meng Xiao yang sama. Tidak, kamu sudah berubah. Kedepannya kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Pergi. Ayah, pelan-pelan Yuling. Inikah yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Memiliki uang yang tak habis-habis dan mewarisi kekayaan grup Jiang yang tak terhitung. Tidak salahkan. Aduh. Bukan, aku ingin cinta. Kamu ngerti nggak sih? Kamu ngerti cinta? Aku mengerti. Permohonan cinta diaktifkan. Mulai. Kakak Meng Xiao, kamu akhirnya bangun. Lapar ya? Aku akan memasak mie untukmu. Tunggu dulu. Tunggu, kenapa kamu di sini? Kamu memukul si bodoh dari keluarga Ming. Kita dengan keluarga Ming juga dibatalkan. Aku diusir ayahku dari rumah. Tidak punya tempat untuk pergi. Sekarang hanya bisa mengikuti kamu. Apakah ini cinta yang abadi? Cinta yang abadi. Benar juga, kemanapun kamu pergi ke depannya, aku akan mengikuti ke sana. Aku ingin bersama kamu selamanya. Kalian siapa? Mau apa? Mau apa? Aku ingin membunuhmu. Aku ingin pergi, mati bersamamu. Aku belum mau mati, aduh. Kenapa setiap kali mempermainkanku? Tidak mempermainkanmu.
Ini semua adalah permohonanmu. Menyelesaikan satu permohonan memberiku bencana yang lebih besar. Mr. Mengxian, apakah kamu tidak membaca dengan teliti isi rumah bordil itu? Omong kosong, tentu saja. Tidak baca. Harus mengambil sesuatu yang paling penting dalam hidupmu untuk menukarnya. Menukar, apa maksudnya? Memuaskan berapa persen keinginanmu akan kehilangan berapa persen yang sama pentingnya dalam hidupmu. Ini adalah hukum pertukaran setara dari cincin utama. Pergi sana. Berhenti. Gunakan bahasa yang sopan. Orang bijak berbicara, tidak bertindak. Untuk orang seperti kamu yang suka mengacau, tindakan lebih efektif daripada kata-kata. Hahaha. Benar-benar dewa. Hampir sama. Keinginan pertamaku adalah memiliki uang yang tak habis-habis. Harganya adalah kehilangan cinta. Benar. Keinginan kedua adalah memiliki cinta. Harganya adalah kehilangan kebebasan. Sangat benar. Keinginan ketiga adalah memiliki cinta yang abadi. Harganya adalah kehilangan nyawaku. Sangat benar sekali. Aku tambahkan sedikit. Nyawamu tidak akan hilang. Tapi kamu akan menjadi cacat. Hidupmu akan bergantung pada Yuling selamanya. Wah. Apa aku tidak bisa memiliki akhir yang baik? Tentu saja tidak. Kamu adalah orang yang dipilih oleh dunia iblis. Kamu tidak mungkin hidup sengsara seumur hidupmu. Kamu masih bisa bangkit lagi dengan pertukaran yang setara. Bagaimana caranya untuk memecahkan kutukan ini? Tidak mungkin memecahkannya. Ini pertukaran yang adil. Tidak ada yang dirugikan. Sangat adil. Jangan bicarakan ini padaku, aku ingin memecahkan kutukan ini. Aku tidak hanya ingin mewujudkan keinginanku, tapi aku juga tidak ingin mengalami kerugian sedikit pun. Hahaha, aku beritahu kamu Meng Xiansheng. Ini pertama kalinya tidak ada yang bisa memecahkan aturan ini. Bagaimana jika aku menyatakan keinginanku dengan sangat lengkap? Apa? Ingin menjadi orang terkaya di Longcheng. Dan juga dikagumi oleh banyak orang. Aku juga ingin membuat mereka yang menyakitiku dan menghinaku merasakan penderitaan yang sama. Dan juga cintaku. Aku ingin Yuling mencintaiku selamanya, dan tubuhku tidak boleh mengalami cedera sedikit pun. Ini adalah jawaban lengkapku. Aduh, kamu ini benar-benar memberiku masalah. Kamu ini penipu tua. Ah, aku tidak suka mendengar itu. Kalau begitu, aku setuju denganmu. Ai. Aku belum memikirkannya. Bukan ini semua keinginanmu sendiri. Ini juga yang kamu katakan. Menggapai keinginan harus membayar harga. Aku tidak bisa mengatakan apa yang kamu katakan, Ho. Orang beradab adalah orang beradab. Pria terhormat hanya bicara tidak bertindak. Aku bilang begitu. Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Lalu apa yang bisa ditukar? Apakah mungkin aku tidak punya anak laki-laki? Tubuhmu tidak akan mengalami kerusakan apapun. Kerabatku akan mengalami nasib buruk. Lebih tidak mungkin. Lalu apa lagi yang bisa ditukar? Sudahkah kamu memikirkannya? Aku tidak percaya kamu masih bisa menemukan apapun yang bisa ditukar. Kait-kail, gantung. Keinginan berlaku mulai sekarang. Hei, apa yang terjadi? Masalahnya sudah diselidiki. Dalangnya adalah Jiang Feng. Dia yang melaporkan Tuan Muda. Juga dia. Di hadapan Tuan Tua mengatakan kamu menjual organ manusia. Jiang Feng siapa itu? Jiang Feng adalah anak yang salah dilaporkan di rumah sakit. Dalangnya adalah dia. Jiang Feng ini terlalu brengsek. Hei, di mana kakek? Ketua Dewan karena masalahmu marah sampai penyakit lamanya kambuh. Sekarang sedang di rumah sakit. Fengga. Kapan janjimu padaku akan terpenuhi? Kenapa takut aku kabur? Kamu bilang asal mewarisi grup Jiang bisa menyerahkan proyek Beihai Liantian kepada kami. Keluarga Qi, aku menunggu kabar baikmu. Tenang, besok adalah rapat pemegang saham. Asal kakek dan Meng Xiao tidak ada, hak saham mereka akan otomatis berpindah ke tanganku. Pada saat itu, aku bisa sepenuhnya mengendalikan grup Jiang. Ketua Jiang tidak akan munculkan. Tentu saja. Malam ini adalah saat kematiannya. Feng Ge hebat sekali, haha. Jiang Feng, kamu berani mengatakan hal seperti itu? Tidak takut lidahmu terkilir? Kenapa sangat terkejut? Aku akan membuatmu lebih terkejut. Pengurus Jin. Ayo kita nikmati bersama. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini? Aku beritahu kamu.
Ada yang lebih tidak mungkin, kakek juga tidak mati. Apa-apa haha. Jiang Feng, kamu tidak hanya bodoh sendiri. Pembunuh yang kamu kirim juga bodoh. Tidak lihat ada orang di kasur atau tidak. Untungnya aku sembunyikan kakek. Kalau tidak, kau pasti berhasil. Kakek, denga penjelasanku. Sungguh buta mata. Bisa punya cucu durjana seperti kau. Kakek itu Meng Xiao. Semua ini rencananya, aku tidak bersalah. Kakek, percayalah padaku. Bajingan licik. Sudah tahu kau punya akal busuk. Ketua Jiang, bagaimana pendapatmu tentang pemberontakan Jiang Feng ini? Jiang Feng ditangkap. Siapa yang akan kau tunjuk untuk memimpin grup Jiang? Aku umumkan mulai hari ini. Meng Xiao adalah satu-satunya penerus grup Jiang. Ayah dan ibu sangat senang. Terima kasih, Ayah. Anak Yuling ini tidak hanya melunasi hutang keluarga kita, tapi juga mendapatkan kembali pesanan miliaran. Sungguh sukses. Semua ini berkat Meng Xiao. Setelah dia kembali memimpin grup Jiang, hal pertama yang dilakukannya adalah menandatangani pesanan miliaran di Bihai New City untuk keluarga kita, keluarga Yi. Meng Xiao tidak dendam padaku yang dulu memperlakukannya seperti itu. Dia bukan orang yang picik, kata Meng Xiao. Dia sedang sibuk di luar kota dan tidak bisa pulang. Tapi saat dia kembali nanti, dia pasti akan membawakan hadiah besar untukmu. Wah, bagus sekali. Ayah, aku punya hadiah lagi untukmu. Hadiah apa? Wah, Ini adalah buku seni bela diri langka yang dicari Meng Xiao dengan harga mahal. Seni bela diri yang sudah hilang, mau tidak? Meng Xiao ini sangat perhatian. Wah, ilmu bela dirinya tinggi sekali. Ayahmu seumur hidup belum pernah melihat ilmu sehebat ini. Wah, ada gerakan mengangkat kaki. Aduh, ya ampun. Ibu, lihat ayah. Wah, masih seperti anak kecil. Ayahmu ini, pecinta seni bela diri sejati. Ilmu dalam buku ini sungguh luar biasa. Kalau terus latihan seperti ini, pastinya kekuatan akan meningkat pesat. Kenapa bisa seperti ini? Ilmu bela diri dalam buku ini memang sangat hebat. Tapi juga sangat sulit untuk dikuasai. Sedikit saja salah bisa berakibat fatal. Jadi hanya dengan mengubah satu kata kunci, bisa dengan mudah membuat yang berlatih tersesat. Siapa kamu? Kamu si rubah tua. Akhirnya kamu terjebak. Meng Xiao, sekarang aku tidak benci kamu lagi. Tapi aku tidak enak, aku lihat. Aku kan mertuamu. Lihatlah demi Yuling. Kasih aku makan kacang pintar dong. Kamu pantas menyebut nama Yuling. Apa yang kamu lakukan padaku aku tidak peduli. Tapi demi keinginanmu sendiri, kamu malah menikahkan Yuling dengan si bodoh dari keluarga Ming. Setelah dia tidak berguna lagi, kamu mengusirnya dari rumah, membuatnya terlantar di jalanan, seperti binatang sepertimu. Pantas jadi ayahnya. Kalau begitu, cekik saja aku. Kalau kamu mati, Yulin hanya akan lebih sedih. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuat sisa hidupmu penuh penderitaan. Membuatmu tidak bisa hidup. Dan tidak bisa mati. Meng Xiao. Meng Xiao. Mertua. Nikmati hadiah besarku. Meng Xiao, Meng Xiao.
Meng Xiao. Wangga. Sekarang dengan kekuatan keluarga Qi, kita tidak bisa melawan grup Jiang. Kamu harus membantuku. Tenang, aku sudah menggabungkan 4 konglomerat untuk melawan grup Jiang. Aku tidak percaya kekuatan seluruh Jingzhou tidak bisa mengalahkannya. Meng Xiao, 4 konglomerat itu adalah 4 keluarga besar Zhao Qiansanli. Kali ini dengan 4 konglomerat yang mendukung, 10 Meng Xiao pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kali ini dia harus mati. Hahaha, kamu memang langgeku yang baik. Semua orang sudah tahu, sejak Meng Xiao berkuasa, dia mengadopsi serangkaian metode guntur untuk menekan semua pihak. Rong Cheng akan menjadi dia. Meng Xiao mendominasi kerajaan Meng. Untuk pengembangan kota naga, kita tidak bisa duduk diam. Kita harus melawan dan menjatuhkan Meng Xiao, menyelamatkan kota naga. Bagus untuk menghancurkan Meng Xiao, untuk menyelamatkan kota naga. Menghancurkan Meng Xiao untuk menyelamatkan kota naga. Menghancurkan Meng Xiao untuk menyelamatkan kota naga. Saya baru saja mendengar seseorang mengatakan untuk menjatuhkan Meng Xiao. Menyelamatkan kota naga. Siapa yang bilang? Mungkin ingin berdiri. 4 direktur yang bukan yang terbaik di Longcheng. Itu pasti akan mengalahkan Anda. Meng Xiao Anda. Bos Zhao. Apa yang baru saja mengatakan bahwa Anda telah menjatuhkan Meng Xiao? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Sangat bagus. Maka Anda berutang 4 miliar kepada saya. 1 tahun lagi. Terima kasih Bos Meng. Bos Qian. Apakah putra Anda mengubah ginjal? Tidak heran Anda tidak dapat menemukannya. Ginjal kota ada di sini. Minta Bos Meng untuk menyelamatkan hidup anakku. Ya, cukup patuh saja. Taat dan patuh. Anda belum menemukan akar dari susu beracun. Bagaimana kau tahu? Taipan susu kota. Yuk minum susu racun. Jika itu berlalu, bagaimana ini bisa berakhir? Lakukan saja. Penjual susu berkualitas buruk telah ditangkap oleh saya. Selama aku tidak mengatakan, Anda masih bisa duduk dan bersantai. Meng Xiao, mereka takut padamu. Aku tidak takut. Bos Li sangat bangga. Kagumi dan kagumi. Aku tidak punya pegangan. Bos Li bersenandung. Kamu tahu saja. Triple A Camu. Jangan sentuh anakku. Jangan salah paham. Aku tidak tertarik melakukan hal-hal kotor. Mama. Mama Zeyang. Tidak apa-apa. Jangan Mama takut. ada. Aku tidak takut. Mama ada. 20 tahun lalu kamu demi kepentingan pribadi, menghancurkan sebuah perusahaan swasta. Membuat keluarga mereka hancur. Sekarang mereka kembali untuk balas dendam. Mereka yang menculik anakmu. Aku hanya berbuat baik. Membantu menyelamatkannya. Bos Meng Li sebelumnya banyak kesalahan. Mohon maaf. Bagus. Bos Meng,
Kami akan mendengarkanmu mulai sekarang. Ya, kami akan mendengarkanmu. Kami akan mendengarkanmu. Sangat bagus, sekarang giliranmu. Kenapa kalian semua memihak dia? Dia adalah setan. Dia akan menghancurkan Longcheng. Yang seharusnya menghancurkan Longcheng adalah kamu. Apa? Kamu demi memperluas bisnis properti. Tidak segan-segan memanipulasi sumber daya. Hasilnya, rantai keuangan putus. Ratusan miliar uang hilang begitu saja. Dan kami semua ikut terkena imbasnya. Membuat rakyat kehilangan tempat tinggal, tidak punya rumah. Berapa banyak keluarga yang kamu hancurkan? Kamu tahu tidak kamu? Kamu juga bekerja sama dengan Jiang Feng. Melakukan perdagangan organ manusia. Orang seperti kamu pantas dihukum berat. Serahkan dia ke polisi. Itu akhir terbaik untuknya. Menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Aduh. Aku lupa, kalian yang membuatku menderita. Meng Xiao, sebelumnya aku salah. Aku minta maaf padamu. Bos Meng, Anda baik hati, maafkan kami. Aku sudah bilang. Penghinaan yang kalian berikan padaku. Aku akan membuat kalian membayar 10 kali lipat. Maaf Meng Xiao, aku bukan manusia. Aku bukan manusia, aku bukan manusia. Wahahaha. Sampai sudah. Kok kamu bisa datang? Kak Meng Xiao, lihatlah, ayah sudah begini. Masih memikirkanmu jasamu pada keluarga kami. Kami tidak akan pernah bisa membalasnya. Ayah. Tenanglah, aku pasti akan merawatmu. Sampai akhir hayatmu. Wahaha, lihat ayahmu sampai terharu. Suamiku, hari-hari baikmu masih di depan. Wahahaha. Ada apa? Aku tidak bisa tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Kok aku tidak bisa ya? Kak Meng Xiao, bisa atau tidak aku tetap mencintaimu. Yang ini tidak bisa ganti yang lain. Adikmu memang tangguh, tunggu saja. Bukan aku yang mau, tapi untuk pria. Untuk pria sudah larut begini. Menjerti. Mengerti apaan, cepatlah. Belum ada kabar. Semua kekuatan di Longcheng sudah dikerahkan, tetapi belum menemukan keberadaan Nyonya. Tuanku Tenanglah.
Aku tidak peduli harus menggali sedalam 3 kaki untuk menemukan Yulin. Baik. Hei, Ini adalah ujian terakhir dalam cinta dan keinginan Meng Xiansheng. Rintangan terakhir. Melewati rintangan ini, cinta Meng Xiansheng dan Nona Yulin akan sekuat emas tak tergoyahkan. jangan omong kosong denganku. Katakan saja padaku siapa yang menculik Yuling. Siapa yang menculik Yuling? Meng Xiansheng seharusnya sudah tahu. Apa maksudmu? Orang ini adalah musuh bersama Meng Xiansheng dan Nona Yuling. Musuh bersama. Ah, aku mengerti. Aku pasti akan membuatnya menderita. Lepaskan aku cepat. Ingat ya. Wanita yang aku incar takkan pernah bisa lolos dari genggamanku. Kau binatang. Binatang. Kau benar. Aku memang binatang. Kau pikir aku benar-benar serius saat menyuruhmu menikahi anak bodohku itu? Salah. Kau hanya milikku. Nok. Ayah akan meneruskan keturunan untukmu. Ah. Pukul sampai mati. Ada apa? Jika aku tidak bisa hidup bersamamu sebagai suami istri seumur hidup, apakah kau akan meninggalkanku? Apapun yang terjadi padamu, aku akan selalu bersamamu. Tapi akhir-akhir ini aku merasa ada yang aneh. Ada apa? Seperti ada semacam takdir dari langit. Dia mempertemukan kita, lalu memisahkan kita. Setelah terpisah, kita bertemu lagi. Setelah bertemu, kita terpisah lagi. Seperti ada tangan tak terlihat yang mengendalikan segalanya. Siapa? Siapa yang bicara? Kau dengar suara apa tadi? Tidak ada suara. Ini bukan suara cincin utama. Lalu apa dong? Aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Apa yang kau mengerti? Aku mengerti segalanya. Terima kasih Yuling. Aku ada hal penting yang harus dilakukan, tunggu aku kembali. Hei, kau mau kemana? Akhirnya aku mengerti semua ini. Apa yang kau mengerti? Pertukaran setara di dunia sihir hanyalah tipuan belaka. Semua ini adalah uang yang kalian rancang dengan penuh perhitungan. Benar kan? Meng Xiansheng. Apa yang kau bicarakan? Keinginan pertamaku adalah uang yang tak ada habisnya. Orang biasa seperti aku, 1 miliar sudah cukup. Tapi kalian malah menjadikanku penerus miliarder. Ini sama sekali bukan memenuhi keinginan. Ini hanya skenario yang kalian rancang. Aku hanya tokoh dalam cerita ini. Wahadu. Imajinasi Meng Xiansheng terlalu kaya wahaha. Dari keinginan pertamaku. Kalian sudah merancang semuanya untukku. Kehilangan Yulin. Mengambil kembali Yulin. Kehilangan kekayaan. Mengambil kembali kekayaan. Semua ini adalah hasil manipulasi kalian. Tujuanmu adalah mengatur hidupku. Tidak. Mengatur hidup semua orang di dunia. Meng Xiansheng, apa yang sebenarnya kamu cari? Pasti ada pintu masuknya. Di mana Meng Xiansheng di mana? Aku menghalanginya. Lagi kamu keluar-keluar. Ah. Biarkan aku melihat seperti apa di sana. Ayah.
Kyushu. Ceritakan dong ini bagaimana? Sudah kubilang jangan main api. Kamu tidak mau dengar sekarang begini. Anakmu sudah naik, aku lihat bagaimana kamu janji. Apa itu di tanganmu? Bawa ke sini, bawa ke sini. Kenapa kalian punya rekaman ini? Rekaman CCTV ya. Astaga. Ini adalah hidup kita. Kenapa kalian punya? Sulit dijelaskan dalam 1-2 kalimat. Tetap harus kau jelaskan. Nak percaya tidak dengan alam semesta paralel. Alam semesta kita ini multidimensi. Alam semesta yang multidimensi. Antara alam semesta yang banyak itu, ada yang disebut lubang cacing yang menghubungkan. Aku dan Kiu adalah peneliti khusus lubang cacing. Tapi lubang cacing yang kami temukan bisa mengubah desain alam semesta paralel manapun. Lubang Cacing Super. Dengan mengubah setting. Mengontrol jalur hidup setiap orang. Cincin utama adalah lubang cacing. Benarkan ya? Dengan mengubah setting. Mengontrol jalur hidup setiap orang. Ashui. Cincin utama adalah lubang cacing. Benarkan. 8 cincin utama ini adalah pintu menuju 8 alam semesta paralel. Mereka mewakili keluarga, persahabatan, cinta, karir, uang, kekuasaan, dan harapan. Aku tinggalkan untukmu itu adalah pedang nafsu. Adalah di dunia nafsu paralel. Semua yang kamu minta akan terpenuhi sesuai pengaturan. Tentu saja, mengubah pengaturan juga harus sesuai dengan hukum fisika nyata. Kalau tidak akan terjadi keruntuhan ruang waktu. Dunia akan hancur. Tian Dao adalah gen kakekmu yang dipasangkan. Hak aset triliunanmu adalah pengaturan yang masuk akal. Selama pengaturannya masuk akal, kamu akan menjadi orang yang kami inginkan. Kyushu Kifei adalah putrimu. Mengapa kamu memberinya akhir seperti ini? Aku belum menemukan alam semesta paralel yang sesuai dengannya. Hei, tapi tidak apa-apa. Kalau kamu menemukannya yang dipukul pasti aku. Seharusnya ada satu alam semesta, di mana ada satu cincin utama, yang bisa mengatur hidup kalian sesuka hati. Aduh. Secara teori hahaha. Bijicula. Baiklah kalau begitu. Aku akan kembali ke duniaku sendiri. Hohohonok. Apakah kamu membenciku? Ayah kamu sudah memberiku aset triliunan. Mana mungkin aku membencimu? Sudah pergi. Tidak menyangka dia kembali dengan begitu cepat. Kukira akan ribet, dia ternyata bisa menemukan tempat ini. Wah, tidak masuk akal. Tidak perlu heran. Semua lubang cacing saling terhubung karena kita bisa menemukan mereka. Dia juga pasti bisa sampai ke dunia kita. Ya, benar juga. Benar juga. Elauchi. Kemana cincinnya? Cincin tadi masih di sini, kok tiba-tiba hilang lagi? Apa ini anak itu? Apa yang salah? Setiap alam semesta paralel memiliki kita. Kita bisa membuat Lord of the Rings. Selama dia mencari satu persatu, akan selalu ditemukan yang dapat mengatur alam semesta paralel dunia kita.
Bos Meng, kantor pribadi Anda telah dibangun. Tunggu penerimaan Anda. Mulai hari ini, grup Jiang diubah menjadi grup Meng. Pemakaman kakek. Biarkan orang tua pergi dengan tenang. Menjerti. Dan akuisisi 4 keluarga besar Shao Qiansun dan Li harus bergegas. Bulan depan harus selesai semua. Menjerti. Konferensi pers sore dan perayaan perusahaan malam ini. Anda lihat. Katakan pada mereka aku tidak punya waktu. Anda tidak akan melakukannya lagi. Ya. Aku hanya ingin menikmati hidup.